Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahul Al-Ghazali dengan NPM 1911050355 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas F semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas individu pendidikan lingkungan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Yusuf Asep Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan. Awal untuk mengetahui manajemen lingkungan, kita harus mengetahui dulu definisinya. Apa sih definisi manajemen lingkungan? Definisi manajemen lingkungan adalah sekumpulan aktivitas yang disengaja merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan yang terkait dengan tujuan tertentu lingkungan menurut definisi umum, yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Jadi, manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Kemudian, manajemen lingkungan itu ada cakupannya, yaitu ada dua. Yang pertama itu cakupan lingkungan internal, yang kedua lingkungan eksternal. Kita yang perlu tahu yang pertama yaitu lingkungan internal dulu. Apa sih yang ada di dalam lingkungan internal? Yaitu yang di dalam lingkungan pabrik atau lokasi fasilitas produksi, yaitu yang termasuk di dalamnya kondisi lingkungan kerja, yang dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi pegawai, dan lain-lain. Yang kemudian yang kedua yaitu tentang link yang eksternalnya. Apa sih? Jadi yang eksternal itu yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik dan pihak yang mewakilinya, yaitu ada pemerintah, ada pelanggan, ada investor atau pemilik. Kemudian setelah kita tahu cakupan-cakupannya, kemudian kita melanjutkan dalam materi AMDAL. AMDAL itu apa sih AMDAL? AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Apa sih AMDAL ini pengertiannya? AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi setelah kita tahu apa sih artinya AMDAL itu, jadi yang habis kita tahu, kita juga perlu tahu tujuan penyusunan AMDAL. Tujuan penyusunan AMDAL itu diantaranya yaitu yang pertama, mengendalikan cara-cara pembukaan lahan di kawasan rencana kegiatan sehingga terpelihara kelestarian fungsi ekologisnya. Yang kedua yaitu menopangnya upaya-upaya mempertahankan proses ekologis antara ekosistem di kawasan pemukiman sebagai sistem penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu sudah tujuannya. Kalau selanjutnya kita perlu tahu yaitu fungsi AMDAL. AMDAL ini juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan. Fungsi yang lainnya yaitu memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Kemudian setelah kita tahu fungsi AMDAL, AMDAL ini juga ada manfaatnya. Manfaat AMDAL itu diantara lain, yang pertama, mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan proyek. Yang kedua, manfaat AMDAL yang kedua, menjamin aspek keberlanjutan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan. Yang kemudian yang ketiga, manfaat AMDAL yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Kemudian setelah kita tahu manfaatnya dari AMDAL itu juga dikelompokin manfaatnya. Ada yang kelompok pertama itu kelompok bagi pemilik usaha, yang kedua adalah bagi pemerintah, yang ketiga bagi masyarakat, yang keempat kelompok yang keempat bagi lingkungan. Dari keempat kelompok itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, sudah jelas.
bagi pemilik usaha, yaitu AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko, dan sasaran usaha, kegiatan, atau proyek yang dikelola. Kalau untuk yang bagi lingkungan, terjaminnya ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian setelah kita tahu pengelompokan pemanfaatan AMDAL, kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang ISO. ISO itu apa sih? ISO itu adalah kepanjangan dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Terus kita perlu tahu juga dong definisinya apa? Definisi ISO merupakan standar internasional yang diterbitkan International Organization for Standardization atau lebih disingkat ISO tentang manajemen lingkungan. Penerapan standar ini bersifat sukarela. Awal kemunculan standar ini merupakan perkembangan aspek manajemen mutu, tidak hanya aspek teknis atau ekonomi sendiri. Kemudian setelah kita tahu pengertian dari ISO, kita perlu tahu juga ternyata ISO ini ada tujuannya loh. Tujuannya apa aja sih? Ada tujuannya, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Upaya pengelolaannya diseragamkan dengan lingkup internasional. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu membantu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Tujuan yang ketiga yaitu mendukung kegiatan ekonomi dan industri dengan memberikan kemampuan dan fasilitas terkait sehingga dapat meminimalisir rintangan dalam berusaha. Kemudian habis dari tujuan, ISO itu juga ada manfaatnya. Ada 5 manfaat ISO. Apa aja sih? Yang pertama yaitu menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, manfaat yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki tingkat pemenuhan atau compliance peraturan. Yang keempat, menurunkan risiko pertanggungjawaban lingkungan. Yang kelima, manfaatnya yaitu sebagai alat promosi untuk menaikkan citra perusahaan. Kemudian ISO itu juga ada elemennya ada 5, yaitu yang pertama, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat dan mencakup komitmen terhadap perbaikan kelanjutan. Yang kedua yaitu elemen ISO yaitu tentang perencanaan. Perencanaan ini mencakup identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, identifikasi dan akses terhadap persyaratan peraturan. Kemudian yang ke elemen ISO yang ketiga yaitu implementasi dan operasi. Implementasi dan operasi ini mencakup definisi, dokumentasi, dan komunikasi peran dan tanggung jawab, pelatihan yang memadai, terjaminnya komunikasi internal dan eksternal. Terus yang keempat, pemeriksaan dan tindak perbaikan. Pemeriksaan dan tindak perbaikan ini mencakup prosedur yang secara teratur memantau dan mengukur karakteristik dari kegiatan dan operasi. Yang terakhir ya, elemen ISO yang terakhir adalah tinjauan ulang manajemen. Tinjauan ulang manajemen ini mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan secara keseluruhan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas sistem manajemen lingkungan terhadap perubahan yang terjadi. Jadi, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen lingkungan. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.